Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irfaldi. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi implementasi sistem file di mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Umi Purnama, SPD MPD. Berikut anggota kelompok 3. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23444118883. Ini saya akan membawakan materi tentang pengertian implementasi file system. Implementasi sistem file mengacu pada proses penerapan atau pelaksanaan struktur dan fungsi dari sistem file di dalam suatu sistem komputer. Ini melibatkan pengembangan dan penerapan kode atau perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, pengorganisasian, dan akses data pada suatu perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Implementasi sistem file mencakup berbagai aspek termasuk manajemen direktori, alokasi ruang penyimpanan, keamanan akses, dan operasi dasar file seperti pembacaan dan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiani dengan NIM terakhir 899. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem file. Yang pertama, file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondaries tract. Yang kedua, sistem file, yaitu metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencarian dan pengaksesan. Yang ketiga, sistem file control block, yaitu informasi mengenai sebuah file yang disimpan pada struktur penyimpanan. Perkenalkan, nama saya Fethi Alfariza dengan NIM terakhir 873. Di sini saya akan menjelaskan materi dari metode pengalokasian. Metode pengalokasian terdiri dari 3 alokasi. Yang pertama ada alokasi berurutan, yang dimana setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Kelebihannya, model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang blok.
Kekurangannya memakan banyak ruang, file yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Yang kedua ada alokasi berhubungan, yang dimana setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Kelebihannya, berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Kekurangannya, tidak menggunakan random access. Yang ketiga ada alokasi berindeks, yang dimana pointer digabungkan di dalam suatu blok yang dinamakan blok indeks. Kelemahannya, jika blok indeks terlalu kecil, maka itu tidak akan bisa memuat pointer yang cukup untuk sebuah file yang besar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra dengan NIM 23044111874 dengan materi manajemen ruang kosong. Nah, apa sih itu manajemen ruang kosong? Manajemen ruang kosong yaitu penyimpanan yang tidak berkesinambungan dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di disk. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang bebas. Caranya dengan membuat daftar ruang-ruang kosong. Informasi ruang-ruang kosong umumnya turut disimpan di dalam media penyimpanan. Ruang-ruang kosong pada media penyimpanan perlu dicatat sehingga memudahkan pengalokasian berkas yang akan disimpan. Nah, adapun teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pencatatan ruang kosong media penyimpanan yaitu teknik bit vector. Teknik bit vector menggunakan 1 bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok media penyimpanan. Blok yang kosong ditandai dengan angka 1 dan blok yang ada isinya ditandai dengan angka 0. Posisi bit menyatakan alamat nomor atau blok. Jumlah bit sama dengan jumlah blok logika dalam media penyimpan. Contoh 01000100. Ini berarti blok yang kosong adalah blok K1 dan K4. Dan yang kedua linked list, yaitu menggunakan blok-blok kosong di media penyimpanan untuk menyimpan pointer atau alamat blok kosong berikutnya. Menyimpan pointer ke blok pertama yang kosong di tempat yang khusus pada disk dan menyimpannya di memori. Blok kosong pertama pointer ke blok kosong kedua dan blok kosong kedua pointer ke blok ketiga yang kosong. Blok kosong terakhir akan mencatat pointer yang tidak valid sebagai penanda akhir blok yang kosong. Contohnya, kita akan menyimpan pointer ke blok K1 sebagai blok kosong pertama. Blok 1 akan menyimpan pointer ke blok. Dan yang ketiga, grouping. Mengumpulkan informasi alamat blok kosong ke blok kosong pertama. Alamat blok kosong pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur SO. Jika blok telah terisi, maka akan dihapus dari blok alamat kosong. Dan yang terakhir, yang keempat, counting, yaitu memperhitungkan rangkaian blok-blok kosong yang kontinu sebagai suatu segmen. Setiap segmen dicatat alamat blok kosong pertamanya dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Perkenalkan, nama saya Fadila Aksa dengan NIM 23044111868 dengan materi implementasi direktori. Nah, apa sih itu direktori? Direktori atau folder adalah tempat khusus di komputer untuk menyimpan dan menyusun file-filemu agar tidak berantakan. Bagaimana cara direktori bekerja? Mirip seperti pohon keluarga dengan cabang-cabang yang berisi file atau subdirektori, di mana setiap direktori punya nama unik dan alamat patch. Apa yang bisa dilakukan pada direktori yaitu dapat dibuat untuk kelompok file, di mana dapat dilihat isinya, diubah ataupun dihapus. Cara kerja direktori simpan data seperti kayak susun buku di rak biar file tertata rapi. Misalnya kan teman-teman punya foto liburan, buat direktori khusus biar gampang mencarinya. Dan tentang keamanan dan izin akses bisa diacak-acak biar cuma punya kunci yang boleh masuk dan mengubah. Jenis direktori ada yang buat menaruh file, ada yang spesial misalnya untuk root atau punya tugas khusus.
Nah, implementasi algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah algoritma direktori. Algoritma direktori terbagi menjadi 2, yaitu linear list dan tabel hash. Yang pertama, linear list merupakan daftar nama file linear dengan poin ke blok data yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya mudah diterapkan dalam program dan kekurangannya adalah memakan waktu saat akses dan eksekusi. Yang kedua adalah tabel hash, yaitu daftar linear dengan struktur data hash di mana memiliki kelebihan dan kekurangannya juga, yaitu kelebihannya yang pertama mengurangi waktu pencarian dan kekurangannya adalah berukuran tetap. Direktori pada CPM. Direktori pada CPM merupakan direktori entry yang mencakup nomor blok disk untuk setiap file. Yang ketiga adalah direktori pada MS-DOS. MS-DOS merupakan sistem direktori hierarki atau berstruktur pohon. Dan yang ketiga adalah direktori pada Unix. inode berisi informasi tentang tipe, ukuran, owner, waktu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati dengan NIM 230441186. Setelah kita membahas alokasi blok dan pilihan manajemen direktori, maka dapat dibayangkan bagaimana efek mereka dalam keefisiensian dan unjuk kerja penggunaan disk. Hal ini dikarenakan disk selalu menjadi bottleneck dalam unjuk kerja sistem. Disk dapat digunakan secara efisien tergantung dari teknik alokasi disk serta algoritma pembentukan direktori yang digunakan. Contoh, pada Unix, direktori berkas dialokasikan terlebih dahulu pada partisi. Walaupun disk yang kosong pun terdapat beberapa persen dari ruangnya digunakan untuk direktori tersebut. Unjuk kerja sistem berkas meningkat akibat dari pengalokasian awal dan penyebaran direktori ini pada partisi. Sistem berkas Unix melakukan ini agar blok-blok data berkas selalu dekat dengan blok direktori berkas sehingga waktu pencariannya berkurang. Ada pula keefisiensian pada ukuran petunjuk yang digunakan untuk mengakses data. Masalahnya dalam memilih ukuran penunjuk adalah merencanakan efek dari perubahan teknologi. Masalah ini diantisipasi dengan menganalisa terlebih dahulu sistem berkasnya dengan alasan keefisiensian. Pada awal, banyak struktur data dengan panjang yang sudah ditentukan dan dialokasi pada ketika sistem dijalankan. Ketika tabel proses penuh, maka tidak ada proses lain yang dapat dibuat. Begitu juga dengan tabel berkas ketika penuh, tidak ada berkas yang dapat dibuka. Hal ini menyebabkan sistem gagal melayani permintaan pengguna. Ukuran tabel-tabel ini dapat ditingkatkan hanya dengan mengkomplikasi ulang kernel dan buat ulang sistemnya. Tetapi, sejak dikeluarkannya Solaris 2, hampir setiap struktur kernel dialokasikan secara dinamis sehingga menghapus batasan buatan pada unjuk kerja sistem. Ketika metode dasar disk telah dipilih, maka masih ada beberapa cara untuk meningkatkan unjuk kerja. Salah satunya adalah dengan menggunakan cache yang merupakan memori lokal pada pengendali disk, di mana cache cukup besar untuk menampung seluruh track pada satu waktu. Beberapa sistem mengatur seksi terpisah dari memori utama untuk disk cache, dan diasumsikan bahwa blok-blok disimpan karena mereka akan digunakan dalam waktu dekat. Metode yang lain adalah dengan membagi suatu seksi dari memori untuk virtual disk atau RAM disk. Pada RAM disk terdapat operasi-operasi standar yang terdapat pada disk, tetapi semua operasi tersebut terjadi di dalam suatu seksi memori, bukan pada disk. Tetapi, RAM disk hanya berguna untuk penyimpanan sementara, karena jika komputer dibuat ulang atau listrik mati, maka isi dalam RAM disk akan terhapus. Perbedaan antara RAM disk dan disk charge adalah dalam masalah siapa yang mengendalikan disk tersebut. RAM disk dikendalikan oleh pengguna sepenuhnya, sedangkan disk charge dikendalikan oleh sistem operasi.